Hai guys, welcome back to my channel. Oke guys, sesuai judulnya kita bakal bahas mengenai pemeriksaan payudara sendiri. Nah, pemeriksaan payudara ini sendiri itu berfungsi untuk mengetahui atau mendeteksi dini tentang penyakit payudara atau kanker payudara. Oke, langsung aja kita ke pengertian kanker payudara. Nah, kanker payudara itu merupakan kanker yang sangat sering terjadi terutama pada kita-kita wanita ya. Kemudian pada tahun 2012 itu kanker payudara adalah penyakit dengan proporsi tertinggi, yaitu sebanyak 43,3% dengan kejadian 40 per 100.000 perempuan, dan presentase kematiannya adalah 12,9%. Itu menurut Goboken dari IARC 2012. Nah, angka kanker payudara tertinggi yaitu sebesar 42,1% per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk yang diikuti dengan kanker leher rahim. Itu menurut Kemenkes 2015. Kanker ini mayoritas terjadi pada anak-anak muda atau anak-anak remaja yang beranjak 14 tahun ke atas. Dan apabila kanker ini tuh enggak terdeteksi lebih awal, maka kanker ini tuh akan berkembang lebih ganas dan juga bisa menyebabkan kematian gitu kan. Dan saat ini tren kanker payudara ini semakin tinggi, terutama di usia remaja, dan di Indonesia itu lebih dari 80% kasus ditemukan gejala kanker payudara yang sudah semakin berada di stadium yang sangat sulit untuk ditangani dan sangat sulit untuk diobati. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Karena pendidikan kesehatan dini kepada remaja mengenai kanker payudara ini sendiri tuh kurang, dan banyak juga remaja yang kurang aware tentang payudara ini dan kejadian-kejadian tentang kanker payudara. Dan juga remaja itu sangat risih ya untuk melakukan pemeriksaan dini dengan alasan kayak kita tuh mau melakukan pemeriksaan payudara sendiri tuh dengan alasan geli dan juga risih gitu. Karena remaja yang kurang aware dan dengan alasan tadi, serta juga mungkin di telinga mereka tuh masih asing tentang sadari atau tentang kanker payudara, itu menjadi penipisan atau pengurangan dari pemeriksaan sadari ini sendiri gitu. Nah, teknik pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ini tuh sebenarnya tuh gampang banget dan bisa kalian lakukan juga di rumah tanpa bantuan orang lain gitu loh guys. Namun karena banyak yang belum tahu dan banyak juga yang masih kurang peka dan kurang aware tadi, dan kurang dari mereka yang banyak banget yang dari mereka tuh risih tentang pemeriksaan payudara ini, jadi masih kurang banget pengetahuan mereka tentang apa sih gejala kanker payudara dan apa sih bentuk abnormal payudara yang sebenarnya. Jadi mereka tuh kurang pengetahuan dan kurang tahu tentang hal itu gitu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kanker. Aku bakal share gambar ke kalian dan kalian bisa lihat gambarnya ya guys. Oke, kalian bisa lihat di layar kalian ya. Di situ ada tanda-tanda kanker payudara. Sebenarnya tanda-tanda kanker payudara yang pertama itu biasanya keluar benjolan sekecil biji jagung gitu dan disertai dengan kerutan di sekitar benjolan itu. Nah, benjolan itu tuh biasanya tuh tumbuh di sekitar mana sih? Dia bisa tumbuh di bawah ketiak ataupun di sekitar payudara, bisa juga di sebelah puting gitu. Nah, tanda-tanda kanker payudara sendiri kalian bisa baca di situ. Pertama, payudara kalian bakal mengeras dan ada penumbuhan yang tadi itu yang aku bilang benjolan kecil sekecil biji jagung. Terus payudara kalian juga bisa cekung atau berlekuk seperti lesung pipi. Kemudian terjadi kemerahan, ada keluar cairan, itu biasanya ciri-cirinya tuh cairannya tuh kuning dan disertai darah seperti nanah gitu. Terus putingnya ke dalam atau bisa disebut dengan puting mendelep gitu ya. Dan tumbuh pembuluh darah di sekitar puting kalian atau di sekitar payudara. Dan payudara itu mengerut seperti buah jeruk. Terdapat benjolan, berubah bentuk, dan juga kulit melupas. Nah, aku bakal share juga gambar ke kalian. Ada beberapa contoh dari
ciri-ciri itu tersebut gitu guys. Nah, itu juga ada gambar stadium dari 0 sampai stadium 4 tentang kanker payudara ini sendiri. Langsung masuk ke tekniknya. Sebenarnya tekniknya tuh gampang banget dan kalian bisa banget ngelakuin itu di rumah gitu ya guys. Dan aku punya gambar ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalian bisa banget searching ya. Kalau kalian kurang tahu gitu, kalian bisa searching di websitenya Kemenkes. Kita langsung aja masuk ke cara yang pertama. Nah, kalian itu bisa banget berdiri di depan kaca. Di kamar kalian boleh, di kamar mandi boleh, terserah kalian, yang penting nggak di tempat umum. Kalian nggak usah pakai baju atasan karena yang kalian mau periksa itu payudara ya guys. Nah, kalian bisa amati dengan teliti payudara kamu di muka cermin tanpa berpakaian, dan kedua tangan kalian itu diangkat ke atas kepala gitu. Kemudian perhatikan apakah ada benjolan, apakah ada perubahan bentuk pada kulit dan juga puting payudara. Kalian harus teliti ya guys, karena ciri-ciri ini tuh sangat kecil, jadi kalian harus teliti gitu. Kemudian yang kedua, rapatkan telapak tangan kalian sehingga payudara menonjol ke depan dan amati kembali apakah ada benjolan, kulit mengerut seperti kulit jeruk atau cekungan seperti lesung pipi dan puting susu yang tertarik ke dalam. Terus yang ketiga, kalian bisa pencet dan urut pelan-pelan daerah di sekitar puting sampai ke arah ujung puting dan amati apakah keluar cairan yang kayak aku sebutin tadi, kekuning-kuningan, kemudian bercampur darah. Tapi bedain ya guys sama ASI, kalau kalian udah menyusui itu harus dibedain. Kemudian yang keempat, kalian bisa dengan posisi berbaring dan letakkan bantal di belakang punggung kalian. Tangan kanan diletakkan di belakang kepala dan gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara sebelah kanan. Yang kelima, cara merabanya itu dengan 3 jari dirapatkan di antara jari ujung, tengah, dan juga jari manis. Kalian rapatkan dan lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tapi mantap. Bisa kalian lakukan dari pangkal ketiak ke searah jarum jam, kemudian ke arah puting. Nah, yang keenam, kalian bisa lakukan cara 4 dan 5 tadi secara bergantian gitu ya guys. Nah, untuk lama pemeriksaannya itu terserah kalian, senyaman kalian, dan bisa kalian lakukan itu 3-4 hari setelah kalian menstruasi. Jangan kalian lakukan saat kalian menstruasi atau menjelang menstruasi karena itu bakal sakit banget. Kemudian bisa kalian lakukan rutin atau bisa kalian lakukan saat mandi, bisa kalian lakukan sebulan sekali juga boleh. Kemudian kalian mau lakukan rutin juga sangat-sangat boleh ya guys, untuk mendeteksi apakah ada kanker payudara di diri kalian. Oke guys, gitu aja informasi yang bisa aku share ke kalian pada hari ini. Apabila kalian nemuin tentang sadari ini beda dari materi aku, kalian boleh banget komen di bawah, atau kalian juga bisa chat personal di aku, atau mungkin kalian masih bingung, kalian boleh banget tanya-tanya sama aku. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.